Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami taklimi Bapak Muhammad Bahauddin Ashum MPD, dan tidak lupa teman-temanku yang berbahagia. Dalam video kali ini, izinkan kami dari kelompok 16 ingin menjelaskan tentang amal soleh dan amal ma'ruf nahi mungkar menurut hadis Muslim nomor 1674. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alfia Ainun Nikmah NIM 19 dan teman saya Muhammad Khairun Nadif NIM 31. Langsung saja ke arti hadis, bahwa artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma Al-Dubai, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun, telah menceritakan kepada kami Wasil Maula Abu Uyainah dari Yahya bin Ukal, dari Yahya bin Ya'mar, dari Abdul Aswad Atili, dari Abu Zer, bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi SAW bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, orang kaya dapat memperoleh pahala lebih banyak. Mereka sholat seperti kami sholat. Mereka puasa seperti kami berpuasa. Mereka bersedekah dengan sisa harta mereka." Maka beliau pun bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk bersedekah? Setiap kalimat tasbih ada sedekah. Setiap kalimat takbir ada sedekah. Setiap kalimat tahmid ada sedekah. Setiap kalimat tahlil ada sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Bahkan pada kemaluan seseorang dari kalian pun terdapat sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang di antara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, apakah akan mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Bagaimana sekiranya kalian meletakkan pada sesuatu yang haram? Bukankah kalian berdosa? Begitupun sebaliknya, bila kalian meletakkan pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala." Selanjutnya, kritik sanad yang akan dijelaskan oleh saudara Nadif. Jalur sanad adalah jalur sanad hadis Muslim nomor 1674, yaitu Jundub bin Junadah, Salim bin Amr bin Sufyan, Yahya bin Ya'mar, Yahya bin Aqil, Mahdi bin Maimun, Abdullah bin Muhammad bin Asma bin Abdi Mukharik. Biografi Jundub bin Junadah. Nama Jundub bin Junadah, kalangan sahabat, kunyah Abu Dar, negeri hidup Madinah, wafat 32 Hijriah. Komentar ulama sahabat. Kemudian biografi Salim bin Amr bin Sufyan. Nama Salim bin Amr bin Sufyan, kalangan tabi'in, kalangan otak tua, kunyah Abu Al-Aswad, negeri hidup Basrah, wafat 69 Hijriah. Komentar ulama. Yahya bin Ma'in Sikoh, Ibnu Sa'ad Sikoh, Ibnu Hibban Sikoh. Kemudian biografi Yahya bin Ya'mar. Nama Yahya bin Ya'mar, kalangan tabi'in, kalangan pertengahan, kunyah Abu Sulaiman, negeri hidup Hims, wafat 89 Hijriah. Komentar ulama. Abu Zur'ah Sikoh, Abu Hatim Sikoh, An-Nasai Sikoh, Ibnu Hibban disebutkan dalam As-Siqat, Ibnu Sa'ad Sikoh, Ibnu Hajar Al-Asqalani Sikoh Fasih, Al-Zahabi Sikoh. Kemudian biografi Yahya bin Aqil. Nama Yahya bin Aqil, kalangan tabi'in, kalangan pertengahan, negeri itu Basrah. Komentar ulama. Yahya bin Ma'in laisa bihi ba'as. Ibnu Hibban disebutkan dalam As-Siqat, Ibnu Hajar Al-Asqalani
Sikoh Fasih, Az-Zahabi Sodok. Kemudian biografi Wasil Maula Abi Uyainah. Nama Wasil Maula Abi Uyainah, kalangan tabi'in kalangan tua. Negeri itu Basrah. Komentar ulama: Ahmad bin Hambal Sikoh, Yahya bin Ma'in Solihul Hadis, Abu Hatim Solihul Hadis, Al-Ajli Sikoh, Ibnu Hibban Sikoh, Az-Zahabi Sikoh Hujjah. Kemudian biografi Mahdi bin Maimun. Nama Mahdi bin Maimun, kalangan Tabi'ul Atsba, kalangan pertengahan. Kunyah Abu Yahya, negeri itu Basrah. Wafat 171 Hijriah. Komentar ulama: Syu'bah Sikoh, Ahmad bin Hambal Sikoh, An-Nasa'i Sikoh, Ibnu Kharash Sikoh. Ibnu Hibban disebutkan dalam As-Sikot. Al-Ajli Sikoh, Ibnu Hajar Al-Asqalani Sikoh, Al-Dhahabi Sikoh. Kemudian biografi Abdullah bin Muhammad bin Asma bin Abdi Muharik. Nama Abdullah bin Muhammad bin Asma bin Abdi Muharik, kalangan Tabi'ul Atsba, kalangan tua. Kunyah Abu Abdurrahman, negeri itu Basrah. Wafat 231 Hijriah. Komentar ulama: Abu Zur'ah Laila Ba'sabi. Ibnu Hibban disebutkan dalam As-Sikot. Ibnu Hajar Sikoh Jalil. Demikian biografi para perawi hadis Muslim nomor 1674. Dapat disebutkan bahwa hadis ini tergolong hadis sahih, yang mana dari komentar para ulama mengenai perawi dari hadis tersebut mengatakan sikoh. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kritik editis. Yang pertama ada kajian linguistik, yaitu kajian Belanggo. Yusoluna kama nusolli wa yasumuna kama nasumu wa tasaddaquna. Ini adalah yang artinya mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa. Nah, ini termasuk kajian tasbih, di mana tasbih itu adalah menyampaikan sesuatu dengan alat karena titik persamaan. Jadi dia itu menyamakan sholatnya mereka dengan sholatnya saya itu sama, puasanya mereka dengan puasa saya itu sama. Nah, itu termasuk kajian dari tasbih. Terus ada kalimat la wadu'aha fi haramin akana alihi fiha wizrun faqadalika idza wadu'aha fil halali kana lahu ajran. Nah, di sini di garis bawahi yaitu fi haramin dan fi halali, yaitu bagaimana sekiranya kalian meletakkan pada sesuatu yang haram, bukankah kalian berdosa? Begitupun sebaliknya, bila kalian meletakkan pada tempat yang halal. Nah, jadi tadi ada kata haram dan kata halal. Itu termasuk apa? Nah, itu termasuk kajian tibak, di mana tibak itu mengumpulkan dua perbandingan dalam satu jumlah. Nah, tadi pertama ada kata haram dan kata halal. Yang ketiga yaitu ada tasudakuna inna bikulli tasbihatin sudakotan wa kulli takbiratin sudakotan wa kulli tahmidatin sudakotan wa kulli tahlilatin sudakotan wa amrum bil ma'rufi sudakotun wa nahyun amul karimin sudakotun wa fi bud'i ahadikum sudakotun. Di sini mempunyai arti setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Bahkan pada kemaluan seseorang terdapat sedekah pula. Nah, ini termasuk kajian bedi jamak. Nah, bedi jamak itu apa? Itu mengumpulkan beberapa makna dalam satu hukum Allah. Nah, di sini termasuk pertama itu sedekah. Nah, itu setiap kalimat tasbih adalah sedekah. Nah, terus lagi ada setiap kalimat takbir ada sedekah. Nah, itu sama dalam satu jumlah. Nah, perumpamannya seperti itu dalam secara jamak. Selanjutnya ada komprehensif. Di sini ada kajian komprehensif, itu 1 Al-Musnad Ahmad nomor
20.500, terus Musnad Ahmad nomor 20.508, hadis Abu Dawud 376, hadis Abu Dawud 377, hadis Abu Dawud nomor 378, dan hadis Muslim nomor 70. Saya bacakan salah satu hadisnya. Muhammad Musnad Ahmad nomor 20.500, dari Mahdi bin Maimun telah menceritakan kepada kami Wasil mantan budak Abu Uyainah, dari Yahya bin Ukaid, dari Yahya bin Yakmar, dari Abu Aswad Adili, dari Abu Zar. Ia berkata, mereka bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan hartanya. Beliau bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang dapat kalian bersedekah? Sesungguhnya pada setiap kalimat tasbih ada sedekah, pada setiap kalimat tahmid ada sedekah, setiap pada kalimat tahlil ada sedekah, menyuruh kebaikan ada sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan mendatangi untuk mensetubuhi istri juga sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jika seorang memenuhi kebutuhan syahwatnya, ia pun mendatangkan pahala. Bagaimana menurutmu jika ia mendapatkan pada tempat yang haram? Bukankah ia berdosa? Demikian pula ia mendapatkan pada tempat yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala. Afan menyebutkan, kalian bersedekah. Ia menambahkan, tahlil takbir adalah sedekah, menyuruh pada kebaikan ada sedekah, demikian juga mencegah kemungkaran dan melakukan persetubuhan. Telah menceritakan kepada kami, Abu Nadir telah menceritakan kepada kami Mahdi, namun tidak disebut nama Abul Aswad. Terus ada Musnad nomor 20.508, ada Abu Dawud nomor 377. Mungkin bisa dibaca sendiri. Terus di sini ada kajian konfirmatif. Yang selanjutnya adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis Muslim nomor 1674. Yang pertama, Quran Surat At-Taubah ayat 71. Artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 114. Artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Ketiga, Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. Artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan atau perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Keempat, Quran Surat At-Taubah ayat 121. Artinya, dan mereka tiada menafkahkan sesuatu nafkah yang kecil dan tidak pula yang besar, dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka amal soleh pula, karena Allah akan memberi balasan kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang kelima, Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Artinya, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami
tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan pada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Keenam, Quran Surat An-Nisa ayat 114, artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya yaitu ada analisis realita historis. Dikatakan bahwa asbabul wurudnya ini dikarenakan beberapa sahabat Nabi yaitu kaum muhajirin yang kurang mampu merasa iri terhadap keadaan sahabat Nabi, yaitu kaum muhajirin yang kurang mampu merasa iri terhadap keadaan sahabat Nabi yang lain. Maksudnya di sini kaum muhajirin iri terhadap sahabat Nabi yang lain, yaitu sahabat yang kaya raya, sebab selain rajin beribadah mereka juga bersedekah karena kelebihan hartanya. Terus kaum muhajirin itu mengadu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah. Bahkan pada kemaluan seorang dari kalian pun terdapat sedekah. Sehingga dari hadis ini dapat dipahami bahwa sedekah tidak harus dengan harta, melainkan dengan amal soleh seperti zikir, tasbih, tahmid, tahlil, dan termasuk sedekah. Demikian orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, dan ketika seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya juga termasuk sedekah. Selanjutnya yaitu ada analisis generalisasi. Nah, di sini terdapat dua makna pada hadis Shalih Muslim nomor 1674. Terdapat aspek-aspek pendidikan yang dimana dapat diambil, yaitu yang pertama menanamkan nilai kepada peserta didik untuk beramal soleh dan berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Jadi beramal soleh kepada siapapun dan dimanapun dan tidak membeda-bedakan. Yang kedua, menanamkan kepada peserta didik kebiasaan bersedekah, meskipun sedekah tidak mesti dengan harta dan sesuai kesanggupannya. Jadi di mapel akidah akhlak itu terdapat sedekah, materi sedekah, di mana nantinya kita bisa mengajarkan dan bisa mempraktekkan untuk menanamkan kepribadian pada anak-anak tersebut. Yang ketiga, mengajarkan kepada peserta didik untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sama seperti untuk beramal soleh, tetapi dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu mengajarkan kepada peserta didik kebiasaan berzikir, tahmid, tasbih, tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini perlu dikenalkan kepada teman-teman peserta didik. Dan yang terakhir itu mendahulukan perkara halal dibandingkan perkara haram. Kalau bisa perkara halal itu dilakukan dan perkara haram itu ditinggalkan. Selanjutnya ada kritik praksis. Oke, yang selanjutnya adalah nilai praktis, yaitu mengaitkan hasil dari proses analisis generalisasi dengan realitas kehidupan sekarang sehingga dapat memberikan makna praksis terhadap problematika hukum dan masyarakat kekinian. Berdasarkan analisis generasi di atas, maka dapat dikaitkan dengan fenomena yang terjadi sekarang ini, yaitu wabah corona. Banyak orang yang melakukan amal soleh dengan bersedekah seperti bagi-bagi masker dan sebagainya. Sedangkan orang lain memilih untuk menyibukkan diri dengan berbanyak amalan soleh yang lainnya, seperti tetap berdiam diri di rumah dengan rajin membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, iktikaf, membantu ibu, dan lain-lain.
Baik, kesimpulannya adalah hadis Sholeh Muslim nomor 1674 merupakan hadis sahih. Hadis ini mengajarkan tentang amal soleh dan amal ma'ruf nahi mungkar yang dapat dilakukan untuk bersedekah yang tidak memiliki harta banyak seperti tadi kalimat tahlil, tasbih, tahmid, amar ma'ruf nahi mungkar dan terdapat kemaluan di seseorang itu terdapat sedekah. Banyak hal yang dapat dilakukan cara kritik praksisnya yaitu membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, menolong sesama dan sebagainya. Demikianlah analisis hadis Muslim nomor 1674 tentang amal ma'ruf nahi mungkar. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.